Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi, dan pada video saya kali ini saya ingin mencoba satu hal yang baru ya. Saya pakai green screen sekarang karena ya kemarin saya iseng-iseng waktu saya banyak waktu saya belajar di internet, dan ternyata saya beli green screennya, harganya masih lumayan terjangkau ya, saya coba. Jadi kalau video saya kali ini banyak tiring atau mungkin tidak seperti biasanya ya, saya harap maklum ya. Nah, pada video saya kali ini, saya ingin bicara mengenai sunk cost fallacy. Apa itu sunk cost fallacy? Sebentar saya akan kasih insight, definisinya Anda bisa baca sendiri ya. Nah, sunk cost fallacy itu, tadi kan Anda sudah baca. Nah, saya akan jelaskan melalui contoh simple sederhana ya. Misalnya kamu punya modal 5 juta rupiah. Kamu mau jualan boba. Boba itu bubble tea yang sekarang katanya lagi kekinian. Nah, kamu buka, anggaplah kamu buka gerobak di depan rumah ya. Terus setelah 3 bulan berjalan, ternyata bisnis kamu itu rugi. Bisnis kamu nggak nutup, sepi, dan akhirnya kamu rugi. Ya kan, kamu rugi. Anggaplah hampir habis 5 jutanya ya. Jadi kamu, kalau mau terusin, kamu harus tanam modal lagi. Nah, ada dua pilihan, di mana satu kamu bilang, ya sudahlah, saya is a wrong business venture, saya pilih bisnis yang salah, saya salah perhitungan, ya saya tutup saja, saya telan ruginya 5 juta. Atau kamu mungkin putar otak, saya nggak mau gitu ngaku salah karena ego saya gengsi mengakui bahwa oh saya kok bisa sebego ini gitu loh ya, sampai rugi begini. Saya lihat sebelah itu yang namanya Mishwe mungkin, wah kok rame terus tiap hari, oh dia punya ruko. Kalau gitu saya kalau mau rame, saya harus punya ruko juga. Nah, kalau dari sini saya nggak mau ngaku kalah ya, saya gadaikan rumah saya ambil pinjaman dari bank, saya sewa ruko yang harganya mahal, lalu saya sewa dekor, saya sewa reklame, saya isi barang-barang yang mahal, saya isi mesin yang mahal, semua. Jadilah saya sebesar si Miswe. Tapi apakah menjamin saya untung? Karena kenapa dalam bisnis itu, tidak semua bisnis itu untung ya. Kalau kita lihat cerita orang yang pernah sukses, mereka bilang, oh dulu kita coba aja terus, ya kan, kita jangan menyerah, jangan segala macam. Itu betul, itu adalah sifat yang baik untuk seorang pebisnis. Tapi kadang-kadang sedihnya dunia nyata itu tidak seperti itu gitu. Bahkan kita yang sudah beribadah, bertekad gitu, kita cuma mau bisnis, tapi kenapa gagal gitu? Karena banyak pemuka agama di tempat saya juga semuanya itu pernah bangkrut juga ya, banyak yang pernah bangkrut. Jadi bukan berarti Anda modal tekad, Anda modal itikat baik, itu bisnis Anda pasti berjalan dengan mulus. Nah, jadi saya balik lagi ceritanya ya. Nah, jadi ketika dia sudah menanamkan modal yang lebih besar, misalnya 500 juta tadi, dia gadaikan rumah dia, cari pinjaman ke bank, dia perbesar bisnis dia ya tadi ya. Nah, sekarang setelah 3 bulan berjalan, kenapa masih sepi juga gitu loh. Nah, saya tidak mau membahas kenapa dia sepi, kenapa dia rame. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan bahas di video saya yang lain ya. Tapi intinya adalah, ya kan, karena dia tidak mau mengakui kesalahan dia di 5 juta, dia kalah di 500 juta. Jadi inilah sunk cost fallacy. Jadi kita nggak mau ngaku salah, kita nggak mau ngaku kesalahan kita. Akhirnya kita berusaha membenarkan hal yang sebenarnya sudah salah. Jadi kita makin tanam modal, kita makin ngotot, kita makin apa, dan akhirnya kerugian yang diderita itu bisa jadi jauh lebih besar daripada kerugian 5 juta yang mungkin dia cuma tabungan doang ya, tabungan, dia mau usaha, mau sampingan segala macam. Nah, mungkin Anda berpikir gitu loh, saya kan nggak mau jual boba. Tapi sunk cost fallacy ini sebagai prinsip itu bisa diterapkan di berbagai macam kehidupan. Misalnya, ada tetangga yang sudah puluhan tahun itu nggak ngomong. Ya, tiap kali jalan buang muka. Tiap kali ketemu di jalan selalu pak pelong-pelong, pak klakson-klakson segala macam. Padahal mungkin dari awalnya itu hanya cuma sebatas salah paham. Saya klakson dia pas lewat, dia mengira saya tidak suka sama dia, padahal maksud saya ada orang lewat, kebiasaan saya klakson. Misalnya saja ya, saya sih jarang klaksonin orang. Tapi misalnya saja. Nah, kalau misalkan Anda bijak, ya sudahlah, daripada diperbesar masalah, saya datang, aduh kemarin maaf saya klakson saja ya. Ya sudahlah, saya tidak bermaksud gitu, jangan tersinggung segala macam. Dan mungkin hubungan Anda dengan dengan tetangga Anda ini akan menjadi baik. Dia merasa, oh orangnya gentleman juga ya. Mungkin saya kemarin salah paham. Dan akhirnya Anda punya teman gitu kan. Akhirnya jadi akrab, mungkin jadi sering ngobrol, mungkin jadi sering kirim makanan atau segala macam. Nah, bandingkan kalau misalkan Anda escalate terus, sunk cost fallacy, karena Anda tidak mau gengsi, oh saya nggak mau ngaku salah, saya nggak merasa salah gitu kan. Akhirnya dia juga merasa Anda hostile terhadap dia, Anda merasa dia juga kok orangnya begitu gitu kan. Akhirnya dari hal yang sepele, yang sunk cost fallacy ini, yang sebenarnya kalau misalnya kita beresin di awal itu ya udahlah, terima ngalah untuk menang gitu kan.
sebenarnya masalah kecil, tapi jadi masalah kecil ini menjadi melebar kemana-mana, dan akhirnya Anda satu gang itu Anda punya musuh satu yang abadi, punya 10 tahun, 15 tahun gitu. Nah, begitu juga dengan main saham. Kalau misalnya saya juga main saham sedikit ya. Kalau misalkan sudah harus cut loss, ya cut loss. Terimalah bahwa transaksi ini saya rugi. Ya sudah, terima dengan lapang dada, karena sekali lagi bisnis itu memang tidak semua orang menjadi pemenang ya. Nanti saya akan bikin video mengenai zero sum game ya. Nanti kalau Anda suka Anda boleh nonton terusannya. Tapi dalam hal ini bisnis itu tidak berarti Anda selalu menang, tidak berarti Anda selalu benar. Jadi kalau kadang-kadang bahkan trader yang paling sukses pun mereka itu cut loss itu bukan sekali dua kali, sering sekali. Jadi mereka disiplin, begitu sudah rugi misalnya 5% mereka langsung cut. Ya, begitu profit 5% mungkin mereka langsung take profit. Jadi bukan masalah, oh saya feeling bakal menang, oh saya feeling besok bakal naik, enggak. Tapi disiplin. Nah, jadi sunk cost fallacy itu karena banyak orang pegang saham, misalnya lagi turun, dia panik. Dia panik dan bukannya dia jual, tapi malah dia tambah, dia averaging. Akhirnya, yang awal mulanya hanya kerugian kecil karena dia tidak mau mengaku salah, puter, itu bolanya terus berputar, akhirnya jadi kerugian yang cukup besar dan cukup fatal. Nah, memang kadang-kadang di dunia nyata itu kita tidak punya hindsight. Jadi kalau kata orang bilang itu hindsight is 2020. Dalam arti kalau kita melihat ke belakang itu sangat mudah ya. Oh, harusnya. Dulu 5 tahun yang lalu itu harusnya saya cut saja. Sudah, saya tidak mau bergerak di bisnis ini gitu loh. Kenapa saya akhirnya malah tambah hutang, malah tambah pinjaman, tambah segala macam. Akhirnya saya jadi rugi besar. Akhirnya semua juga hilang ya. Memang kalau kita melihat itu ke belakang itu sangat mudah. Nah, oleh sebab itu saya harap kalau Anda sudah nonton video saya, pertimbangkanlah di saat Anda melakukan kesalahan gitu. Apakah kesalahannya sebanding dengan resiko yang akan Anda dapat kalau misalkan Anda meneruskan kesalahan Anda ini gitu ya. Karena tidak ada jaminan juga. Kadang-kadang yang menurut kita salah, kalau kita sedikit bertekun, kita misalnya sedikit ngotot, mungkin bisa juga kita sukses. Ya, justru itulah namanya memang ngomong itu gampang ya. Kalau kita melihat ke belakang itu, lu harus begini, itu semua orang juga bisa. Tapi pada saat kita menjalani, kita nggak tahu di depan kita ada apa. Nah, itulah saat-saat yang paling susah. Ya, itu saya juga nggak bisa kasih kuncinya ya. Karena kalau saya tahu, saya mungkin udah jadi orang konglomerat. Nah, tapi intinya adalah kadang-kadang dalam hidup, dalam bisnis itu kita, ya udahlah kalau misalnya memang salah, ya kita aku salah. Salah beli mesin, udah daripada salah beli mesin, akhirnya mangkoknya kita ganti, porsinya kita ganti, kemasannya kita ganti, akhirnya kesalahan yang sebenarnya kecil, kita nggak mau ngaku, akhirnya kita buat jadi permasalahan yang jauh lebih besar, ya. Nah, jadi sekian saja video saya kali ini, sekalian saya juga mau coba green screen saya, jadi sekali lagi harap maklum ya. Nah, jadi saya rekap sebentar ya, jadi kadang-kadang kalau kita menemukan kesalahan kecil dalam bisnis, itu jangan diterusin. Ya, kecuali kalau memang kesalahannya itu terlalu besar sampai kalau nggak diterusin pun kita bangkrut atau kita fatal atau gimana, ya mau nggak mau itu namanya dari kepepet ya kan, daripada mati ya udah maju aja. Nah, tapi kalau misalnya cuma gara-gara kesalahan kecil, jangan kamu jadikan itu sebagai suatu bahaya besar di kemudian hari. Mendingan pada saat dia masih kecil, akui kesalahan itu, langsung kita cut saja sebelum dia menjadi tumor yang lebih ganas. Oke, nah sekian saja dan terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, Anda boleh like and subscribe. Masih banyak lagi video